Asep adalah pria muda yang berasal dari Mojokerto, sebuah kota kecil di Jawa Timur. Sejak kecil, Asep sudah terbiasa dengan hidup yang penuh perjuangan. Ayahnya seorang buruh tani, dan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Meskipun kehidupannya sederhana, Asep selalu merasa bahwa kebahagiaan tidak diukur dari harta melainkan dari kebersamaan dan rasa syukur. Namun, seiring berjalannya waktu, Asep menyadari bahwa di desa kecilnya, kesempatan untuk berkembang sangat terbatas. Untuk membantu keluarganya yang semakin kesulitan ekonomi, Asep memutuskan untuk merantau ke luar negeri. India, dengan populasi yang besar dan peluang kerja, menjadi pilihannya. Ia bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik tekstil di daerah pinggiran kota Mumbai, berharap dapat mengirimkan uang untuk keluarganya yang tercinta di Mojokerto. Di India, hidup Asep tidak mudah. Ia harus bekerja keras sepanjang hari dengan upah yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun begitu, ia tetap bersyukur bisa bekerja di tempat yang cukup aman dan mendapat penghasilan yang lebih baik daripada yang ia dapatkan di Indonesia. Setiap kali ia mengirim uang ke kampung halaman, Asep merasa seolah-olah ia memberikan sedikit harapan bagi keluarganya. Tapi di balik senyum dan pengorbanannya, Asep merasa sangat rindu akan tanah kelahirannya. Hari-hari Asep di India penuh dengan rutinitas yang monoton. Bangun pagi, bekerja keras di pabrik tekstil, dan pulang ke kos yang sederhana. Meskipun pekerjaannya berat, ia tidak pernah mengeluh. Setiap malam, setelah makan malam sederhana, ia berbaring di ranjang sempit dan menatap langit-langit, mengingatkan dirinya untuk terus bertahan demi masa depan yang lebih baik. Namun, di balik ketegaran tersebut, ada perasaan kesepian yang tak bisa dihindari. Asep merindukan kampung halamannya, merindukan senyum ibunya, dan merindukan masakan rumah yang selalu membuat hatinya hangat. Setiap kali ia berbicara dengan keluarganya lewat telepon, ia merasa sedikit lebih baik, meskipun itu hanya beberapa menit saja. Suatu malam, saat sedang duduk di kedai kopi setelah bekerja, Asep mendengar pembicaraan tentang seorang artis terkenal di India yang tengah menjadi buah bibir di kalangan pekerja. Artis yang dibicarakan oleh teman-teman kerja Asep adalah pria, seorang bintang film Bollywood yang terkenal karena kecantikannya dan karirnya yang cemerlang. Pria telah menjadi ikon di dunia hiburan India, dengan penggemar di seluruh dunia. Ia selalu tampil anggun di layar kaca, namun sedikit yang tahu bahwa di balik senyuman manisnya, pria menyimpan sebuah kisah kesedihan yang mendalam. Beberapa bulan yang lalu, suaminya, Raffi, yang juga seorang produser film terkenal, meninggal dunia secara tragis dalam sebuah kecelakaan mobil. Kepergian Raffi meninggalkan pria dalam kesedihan yang mendalam. Meskipun dikelilingi oleh banyak teman dan kolega, pria merasa sangat kesepian. Ia tak tahu harus bagaimana melanjutkan hidupnya tanpa suami yang selalu mendukungnya. Namun, ada satu hal yang semakin membuat pria tertekan. Untuk mendapatkan klaim asuransi dari kematian suaminya, ia diwajibkan untuk menikah lagi. Sebagai seorang publik figur, pria merasa bingung dan terjebak karena tidak ingin memilih suami sembarangan hanya untuk alasan keuangan. Pria merasa terjebak dalam dilema besar. Ia tahu bahwa pernikahan adalah keputusan besar, apalagi setelah kehilangan suami yang sangat ia cintai. Namun, perasaan kesepian semakin menggerogoti dirinya. Ia merasa tidak ada pilihan lain selain menikah lagi, meskipun hati kecilnya menentang keputusan itu. Pria tidak ingin menikahi sembarang pria hanya untuk memenuhi syarat klaim asuransi. Pikirannya semakin bingung ketika ia menyadari bahwa banyak orang yang ingin mendekatinya, namun bukan karena cinta yang tulus. Mereka hanya ingin menikahi dirinya untuk keuntungan pribadi. Ia merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami dirinya. Semua orang yang datang hanya melihatnya sebagai sosok yang bisa memberi keuntungan, bukan sebagai seorang wanita yang sedang terluka. Pria mulai meragukan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia memilih pasangan hidup yang tepat setelah apa yang terjadi pada pernikahannya yang pertama? Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, dan setiap langkah yang diambil seolah-olah memiliki konsekuensi yang besar. Di tengah kebingungannya, pria merasa cemas. Siapa yang bisa dia percayai? Siapa yang bisa dia pilih? Suatu sore, setelah selesai bekerja, Asep duduk di kedai kopi bersama rekan-rekannya, sesama pekerja di pabrik. Pembicaraan mereka mulai beralih ke berita terbaru yang sedang hangat dibicarakan, yaitu tentang pria,
artis Bollywood yang tengah dilanda kesedihan akibat kehilangan suaminya. Salah seorang rekan Asep, Rahman, bercerita dengan antusias tentang betapa tragisnya kisah pria dan bagaimana ia tertekan dengan kewajiban menikah lagi demi klaim asuransi. Asep, kamu pasti dengarkan tentang pria, artis terkenal itu? Dengar-dengar, dia harus menikah lagi agar bisa klaim asuransi setelah suaminya meninggal. Bisa dibayangkan betapa sulitnya bagi dia, ya? Semua orang pasti melihatnya sebagai objek, bukan sebagai wanita yang sedang terluka, ujar Rahman dengan wajah serius. Asep, yang mendengar cerita ini, merasa sangat terharu. Meskipun hidupnya penuh perjuangan, ia tidak bisa mengabaikan kesedihan yang dialami oleh pria. Asep tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan orang yang begitu dekat dan harus membuat keputusan besar seperti itu. Meskipun ia hanya seorang buruh, ia merasa bahwa ia mungkin bisa melakukan sesuatu untuk meringankan beban pria, meski dirinya sendiri sedang menghadapi kesulitan. Hari itu, Asep sedang bertugas sebagai pelayan di sebuah acara amal yang diadakan di hotel tempatnya bekerja. Tanpa diduga, pria hadir di acara tersebut sebagai bintang tamu. Asep yang sedang mengatur meja di dekat panggung, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria. Ia melihat artis tersebut dengan tatapan penuh kekaguman, meskipun ia tahu dirinya hanyalah seorang buruh biasa. Pria mengenakan gaun malam yang anggun, namun tatapan matanya tampak kosong, seolah-olah dia sedang terjebak dalam pikirannya sendiri. Asep, yang sedang sibuk melayani tamu, tidak berani mendekat. Namun, tanpa sengaja, pria menoleh dan melihat Asep. Asep tersenyum dengan malu, sementara pria hanya memberikan senyum singkat, yang meskipun samar, terasa hangat. Setelah acara selesai, Asep kembali ke ruang belakang hotel, namun hatinya tidak bisa lepas dari bayangan pria. Ia merasa bahwa di balik kecantikan dan ketenarannya, pria adalah seorang wanita yang terluka dan membutuhkan dukungan. Suatu hari setelah acara amal tersebut, Asep kembali bertemu dengan pria secara tak sengaja di sebuah kafe kecil tempat ia biasanya bersantai setelah bekerja. Pria datang untuk bertemu dengan beberapa kolega dari dunia hiburan, namun terlihat cemas dan tidak nyaman. Melihat pria dalam keadaan seperti itu, Asep merasa ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk membantu. Tanpa pikir panjang, Asep memberanikan diri untuk mendekati pria. Ia tidak tahu apa yang bisa ia katakan, namun hatinya memberitahunya untuk melakukan sesuatu yang mungkin bisa membantu meringankan beban pria. Dengan hati-hati, Asep berjalan mendekat dan berkata, "Maaf, Nyonya pria, saya tahu ini mungkin tidak pantas, tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat mengerti betapa sulitnya apa yang Anda alami. Jika ada yang bisa saya bantu, saya akan dengan senang hati melakukannya." Pria menoleh dan melihat Asep dengan tatapan penuh kebingungan, namun ia bisa merasakan ketulusan dalam mata Asep. Tanpa berkata-kata, pria hanya mengangguk perlahan, seolah memberi tanda bahwa ia menerima tawaran tersebut meskipun masih ragu-ragu. Pria mulai berpikir, apakah Asep benar-benar bisa membantu dirinya ataukah hanya ingin mencari keuntungan. Namun, ada sesuatu dalam cara Asep berbicara dan berperilaku yang membuat pria merasa nyaman, meskipun ia masih takut salah memilih orang yang tepat. Sejak pertemuan itu, Asep mulai lebih sering terlihat di sekitar pria, tidak hanya sebagai pelayan di hotel tempat ia bekerja, tetapi juga secara tak langsung memberikan bantuan tanpa meminta balasan. Asep menjadi orang yang selalu ada ketika pria membutuhkan seseorang untuk mendengarkan, meskipun pria belum bisa sepenuhnya membuka hatinya. Setiap kali pria bercerita tentang suaminya yang telah meninggal, Asep mendengarkan dengan penuh empati, tanpa menghakimi atau terburu-buru memberikan solusi. Pria, yang sebelumnya merasa terjebak dalam kebingungannya, mulai merasa ada sedikit cahaya di ujung terowongan. Dia mulai melihat Asep bukan hanya sebagai seorang pekerja biasa, tetapi sebagai seseorang yang bisa memberikan perhatian dan kehangatan yang hilang dalam hidupnya. Meskipun pria belum siap untuk sepenuhnya mempercayai Asep, ia merasakan kedekatan yang berbeda, sebuah kenyamanan yang sulit ia temukan di antara orang-orang yang lebih dekat dengan dunia glamor dan ketenaran. Asep, dengan cara yang sederhana dan rendah hati, terus mendekati pria. Ia tidak memaksa, tidak menuntut, hanya menawarkan dirinya sebagai teman yang bisa diandalkan. Pria mulai membuka sedikit demi sedikit hatinya. Ia mulai memahami bahwa mungkin, hanya mungkin, Asep bisa menjadi seseorang yang tidak hanya ada untuk klaim asuransi,
tetapi bisa menjadi pasangan hidup yang tulus. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin kuat. Pria mulai merasa bahwa Asep mungkin bisa menjadi seseorang yang bisa dipercayai, seseorang yang tidak datang untuk mengambil keuntungan, tetapi benar-benar hadir untuk mendampinginya. Namun, pria tetap merasa ragu. Dia takut jika perasaan ini hanya sementara, dan ia tidak ingin membuat keputusan yang salah. Tapi semakin dia mengenal Asep, semakin ia merasa bahwa pria ini mungkin bisa menjadi jawaban atas kebingungannya. Suatu hari, saat sedang makan malam bersama, pria dengan jujur mengatakan kepada Asep, "Saya tahu kamu sudah banyak membantu saya, tapi saya tidak ingin kamu merasa terjebak dalam keadaan saya. Saya harus menikah lagi demi klaim asuransi, tapi saya tidak ingin menikahi sembarangan orang hanya untuk itu." Asep yang mendengarnya hanya tersenyum dan menjawab, "Saya tidak ingin membuat kamu merasa tertekan, pria. Saya tidak ada di sini untuk meminta apa-apa. Saya hanya ingin membantu, dan jika kamu membutuhkan seseorang yang bisa diandalkan, saya akan selalu ada." Mendengar kata-kata Asep yang tulus, pria merasa sedikit lega. Ia mulai menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang keuangan atau klaim asuransi, tetapi juga tentang siapa yang bisa bersama kita dalam suka dan duka. Pria merasa mulai jatuh hati pada Asep, meskipun ia takut jika perasaannya itu hanya karena keputusasaannya. Namun, Asep terus menunjukkan perhatian dan kesabarannya. Tanpa memaksa, tanpa mengharap balasan, ia membiarkan pria mengambil waktu untuk berpikir dan memutuskan. Asep tahu bahwa perasaan pria tidak bisa dipaksakan, tetapi ia juga tahu bahwa dirinya adalah orang yang bisa diandalkan, tanpa syarat. Seiring waktu, pria mulai merasakan perasaan yang lebih dalam kepada Asep. Ia merasa nyaman dan aman berada di dekatnya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama berbulan-bulan setelah kematian suaminya. Pria tahu bahwa Asep bukan hanya pria yang bisa membantunya dengan klaim asuransi, tetapi juga pria yang bisa ia ajak menjalani hidup bersama dengan penuh kasih dan pengertian. Meskipun masih ada banyak keraguan di hatinya, pria mulai berpikir bahwa Asep mungkin adalah sosok yang tepat untuknya. Mereka berdua mulai lebih sering berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana mereka bisa membangun hidup bersama meskipun jalan yang mereka lalui sangat berbeda. Pria mulai percaya bahwa cinta bisa tumbuh di antara mereka, meskipun tidak ada janji-janji besar atau kehidupan glamor yang datang bersamanya. Yang ada hanya kedekatan hati dan kesederhanaan yang membuat mereka merasa lebih hidup. Dengan setiap hari yang berlalu, Asep semakin dekat dengan pria, dan keduanya semakin merasa yakin bahwa mereka memiliki sesuatu yang lebih dari sekedar alasan pragmatis untuk menikah. Mereka mulai merasakan cinta yang tumbuh secara alami, sebuah cinta yang tidak tergantung pada uang atau ketenaran, tetapi pada hati yang saling memahami. Pada akhirnya, pria membuat keputusan besar. Ia memilih Asep bukan karena alasan asuransi atau kewajiban, tetapi karena ia percaya pada hati pria ini yang tulus. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh makna, dan mulai membangun kehidupan baru yang penuh harapan dan cinta yang murni. Setelah pernikahan mereka, Asep dan pria mulai menjalani kehidupan baru bersama. Pria merasa lega, meskipun pada awalnya ia merasa takut untuk melangkah. Namun, hari demi hari, ia merasa semakin yakin bahwa Asep adalah pilihan yang tepat. Mereka berdua tidak hanya membangun hubungan berdasarkan kewajiban atau alasan praktis, tetapi karena cinta yang berkembang di antara mereka. Namun, di sisi lain, Asep merasa ada beban yang masih belum sepenuhnya hilang. Meski ia sangat bahagia dengan pria, ia khawatir jika kehidupan mereka di depan mata akan lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Sebagai seorang buruh biasa yang berasal dari desa kecil di Indonesia, Asep merasa terintimidasi oleh dunia glamor yang dimiliki pria. Dunia hiburan India yang mewah dan penuh sorotan media terasa sangat jauh dari kehidupan sederhana yang pernah ia jalani di Mojokerto. Tetapi, pria selalu ada untuk mengingatkan Asep bahwa harta atau status tidak pernah menjadi hal utama dalam hidup mereka. Setiap malam, mereka berdua duduk bersama di ruang tamu rumah mereka yang sederhana, berbincang tentang segala hal, dari masalah kecil sehari-hari hingga impian besar mereka. Pria merasa lebih bahagia dan lebih hidup daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa nyaman berada di samping Asep, yang selalu memperlakukan dirinya dengan penuh hormat dan kasih sayang. Namun, di balik kebahagiaan mereka,
ada ketegangan yang perlahan mulai muncul. Dunia hiburan India yang pria tinggalkan ternyata tidak mudah begitu saja untuk ia lupakan. Pria mulai merasa kesulitan dengan media yang selalu mengintai setiap langkahnya. Meskipun ia sudah menikah dengan Asep, banyak yang menganggap pernikahannya hanya sebagai jalan keluar dari masalah keuangan dan asuransi. Para penggemar dan kolega dari dunia hiburan mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan kecurigaan. Asep yang tahu betapa beratnya tekanan itu, selalu berusaha untuk mendukung pria dengan cara apapun. Ia merasa harus melindungi pria, tidak hanya dari sorotan media, tetapi juga dari dunia yang penuh dengan orang-orang yang mencari keuntungan darinya. Namun, pria merasa cemas, apakah pernikahan mereka akan diterima oleh dunia luar atau malah semakin mempersulit hidup mereka. Tantangan terbesar datang ketika pria diundang untuk tampil di sebuah acara besar yang melibatkan banyak bintang Bollywood. Acara itu tidak hanya akan membahas karir dan hidup pribadi pria, tetapi juga pernikahannya dengan Asep. Pria merasa takut, terutama karena pernikahannya dengan Asep selalu dilihat sebagai sesuatu yang tidak biasa oleh banyak orang. Ia takut acara tersebut akan memperburuk citranya di mata publik dan malah menambah beban yang sudah ia tanggung. Malam sebelum acara, pria duduk sendirian di kamar, merasakan kecemasan yang semakin menguat. Asep yang melihat kekhawatiran pria, datang menghampirinya dan duduk di sampingnya. Ia memegang tangan pria dengan lembut, memberikan dukungan penuh tanpa kata-kata yang berlebihan. Pria menatapnya dengan penuh rasa terima kasih, merasa bahwa ia tidak bisa meminta pasangan hidup yang lebih baik. Asep, aku takut. Apa yang akan mereka katakan tentang kita? Tentang pernikahan kita? Pria berkata dengan suara pelan, mengungkapkan ketakutannya. Asep tersenyum dan menjawab dengan lembut, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan, pria. Tapi aku percaya pada kita. Aku percaya bahwa kita bisa menghadapi apapun bersama, apapun yang orang katakan. Kita hanya perlu saling percaya. Perkataan Asep membuat pria merasa lebih tenang. Ia mulai menyadari bahwa apa yang penting bukanlah pandangan orang lain, tetapi cinta yang mereka miliki dan bagaimana mereka saling mendukung satu sama lain. Besoknya, pria tampil di acara itu dengan penuh percaya diri, bersama Asep di sisinya. Meskipun banyak mata yang mengarah pada mereka, pria tidak merasa cemas lagi. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian, dan Asep selalu ada untuknya. Malam itu, setelah acara selesai, pria merasa lebih lega. Ia menyadari bahwa pernikahannya dengan Asep, meskipun diawali dengan alasan pragmatis, telah berubah menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Cinta dan pengertian yang mereka bangun bersama telah membuat hubungan mereka semakin kuat. Pria tersenyum bahagia, merasa bersyukur memiliki Asep di sisinya. Mereka berjalan pulang bersama, tidak peduli apa yang orang pikirkan, hanya menikmati kebersamaan mereka. Namun, kebahagiaan itu diuji ketika beberapa bulan kemudian, pria dihadapkan pada tawaran pekerjaan besar yang bisa memperkuat karirnya. Tawaran itu datang dengan harga yang cukup tinggi. Pria diminta untuk terlibat dalam proyek besar dengan produser film terkenal yang memiliki reputasi buruk. Pria tahu bahwa terlibat dengan produser ini bisa membuka banyak peluang, tetapi ia juga menyadari bahwa ini bisa merusak citranya dan kehidupan rumah tangganya bersama Asep. Pria merasa bimbang dan khawatir tentang keputusan yang harus diambil. Asep, yang selalu mendukung pria, mengetahui betul dilema yang dihadapinya. Ia tahu betapa pentingnya pekerjaan itu bagi pria, tetapi ia juga khawatir tentang dampaknya pada kehidupan pribadi mereka. Dengan sabar, Asep berbicara dengan pria. Pria, kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Tapi ingatlah, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sampingmu. Kita akan menghadapi segala sesuatu bersama. Pria memandang Asep, merasa sangat bersyukur memiliki seseorang yang selalu mempercayainya dan mendukungnya tanpa syarat. Dengan bantuan Asep, pria akhirnya memutuskan untuk menolak tawaran itu, memilih untuk fokus pada karir yang lebih positif dan pada kehidupan rumah tangganya. Keputusan itu membuat pria merasa lebih ringan dan lebih yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Dengan setiap ujian yang mereka hadapi, pria dan Asep semakin menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang kekayaan atau ketenaran. Mereka belajar untuk saling mendukung, berjuang bersama, dan menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh makna.
Cinta mereka tumbuh semakin kuat, dan mereka tahu bahwa bersama, mereka bisa mengatasi segala rintangan yang datang dalam hidup mereka. Perjalanan mereka mungkin baru dimulai, tetapi mereka tahu satu hal pasti. Selama mereka memiliki satu sama lain, mereka bisa menghadapi apapun. Asep dan Pria semakin menyadari bahwa hidup mereka, meskipun penuh dengan tantangan, semakin kuat dan penuh makna. Setelah beberapa bulan, keduanya mulai merencanakan masa depan mereka dengan lebih serius. Asep, yang sebelumnya hanya seorang buruh pabrik sederhana, merasa semakin diterima dalam dunia pria. Meskipun status sosial mereka sangat berbeda, mereka berhasil membangun sebuah hubungan yang penuh cinta, kepercayaan, dan pengertian. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah mereka yang sederhana, Pria berbicara dengan Asep tentang masa depan. Asep, aku mulai merasa seperti hidupku lebih bermakna sekarang. Aku tahu kita mungkin tidak punya banyak uang atau kekayaan, tapi kita memiliki sesuatu yang lebih berharga, kita memiliki satu sama lain. Kita punya cinta yang tumbuh dari hati yang tulus. Asep tersenyum, memegang tangan Pria dengan lembut. Pria, hidup itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi siapa yang ada di sisi kita. Aku tidak pernah merasa lebih kaya daripada saat aku bersama kamu. Kita punya kebahagiaan kita sendiri, dan itu sudah cukup. Kehidupan mereka semakin harmonis. Asep mulai lebih sering ikut dalam acara-acara yang melibatkan dunia hiburan, meskipun ia tetap merasa tidak nyaman dengan sorotan media. Namun, Pria selalu mendampinginya, memberikan rasa aman dan kepercayaan diri. Keduanya belajar untuk saling menyesuaikan diri dengan kehidupan yang penuh tekanan dan sorotan publik, namun mereka tetap setia pada tujuan mereka untuk membangun kehidupan yang bahagia bersama. Namun, meskipun kehidupan mereka lebih baik, ada satu hal yang tetap mengganggu pikiran Pria. Ia selalu merasa khawatir tentang masa depan mereka, tentang bagaimana orang akan melihat pernikahan mereka. Meskipun mereka hidup bahagia, Pria merasa bahwa masih banyak orang yang meragukan keabsahan hubungan mereka. Suatu hari, setelah berita tentang pernikahannya dengan Asep semakin tersebar, Pria mendapat surat dari seorang penggemar yang merasa kecewa dan marah karena ia menikah dengan seseorang yang dianggap tidak sebanding dengan dirinya. Surat itu penuh dengan kata-kata tajam dan kritik yang pedas, membuat Pria kembali merasa tidak dihargai. Malam itu, Pria duduk di ruang tamu, membaca surat tersebut dengan mata yang berkaca-kaca. Asep, yang melihat Pria dalam kesedihan, segera menghampirinya dan duduk di sampingnya. Pria, jangan biarkan orang lain merusak kebahagiaan kita. Mereka tidak tahu apa yang kita rasakan. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Pria menatap Asep dengan penuh rasa terima kasih. Tapi Asep, aku merasa kadang-kadang kita hanya dilihat sebagai berita sensasional, bukan karena cinta yang kita miliki. Aku takut jika ini hanya sementara, dan semua akan hancur begitu saja. Asep memegang tangan Pria dengan penuh keyakinan. Kita sudah melewati begitu banyak rintangan, Pria. Orang-orang akan selalu berbicara, tapi yang paling penting adalah kita. Kita punya hati yang saling mengisi. Itu lebih dari cukup. Perkataan Asep membuat Pria merasa tenang. Ia mulai menyadari bahwa selama mereka memiliki satu sama lain, apapun yang orang katakan tidak akan meruntuhkan kebahagiaan mereka. Mereka telah membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh meskipun datang dari tempat yang tak terduga. Cinta mereka lebih kuat dari sekadar ketenaran atau uang. Beberapa tahun setelah pernikahan mereka, Asep dan Pria memutuskan untuk membuka sebuah bisnis bersama, sebuah kafe kecil di kota Mumbai. Kafe ini menjadi tempat mereka untuk berbagi cerita, tertawa, dan menikmati kebersamaan mereka. Pria merasa ini adalah cara terbaik untuk hidup dengan lebih sederhana dan bahagia, jauh dari sorotan dunia hiburan yang penuh tekanan. Kafe mereka menjadi semakin populer, bukan hanya karena masakan enak yang mereka sajikan, tetapi juga karena suasana hangat yang tercipta di dalamnya. Mereka tidak hanya melayani pelanggan dengan makanan, tetapi juga dengan kasih sayang dan perhatian yang menjadi ciri khas kafe tersebut. Di sana, Asep dan Pria belajar untuk lebih menghargai hidup mereka, menjalani hari-hari dengan penuh syukur. Suatu malam, ketika kafe mulai tutup dan suasana tenang, Asep dan Pria duduk berdua di meja yang mereka pilih untuk menikmati secangkir kopi. Mereka berbicara tentang perjalanan hidup mereka,
Tentang bagaimana mereka mulai dengan apa yang tampaknya seperti sebuah pernikahan yang penuh alasan, tetapi akhirnya berubah menjadi kisah cinta sejati. Asep, aku tidak pernah membayangkan hidup kita akan seperti ini, ujar pria, matanya berbinar. Aku pikir pernikahan kita hanya tentang asuransi, tetapi ternyata ini adalah awal dari sebuah kisah yang lebih indah. Asep tersenyum dan menatap pria dengan penuh cinta. Aku juga tidak pernah membayangkan ini. Aku datang ke sini dengan harapan mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi ternyata aku menemukan cinta yang luar biasa. Kamu, pria, adalah alasan kenapa aku merasa lebih hidup sekarang. Mereka berdua tertawa dan menikmati malam yang tenang, tanpa perlu khawatir tentang apa yang orang pikirkan atau katakan. Mereka tahu bahwa kebahagiaan mereka adalah milik mereka berdua, dan itu adalah hal yang paling penting. Cinta mereka tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu, dan mereka tidak pernah menyesali pilihan yang telah mereka buat. Pada akhirnya, Asep dan pria memahami bahwa hidup ini tidak selalu harus tentang mencari kesempurnaan atau mencapai standar yang ditetapkan oleh orang lain. Yang terpenting adalah menciptakan kebahagiaan bersama orang yang kita cintai, menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, dan menerima segala yang datang dengan hati terbuka. Mereka menyadari bahwa meskipun dunia penuh dengan tantangan, selama mereka bersama, mereka akan selalu bisa menghadapinya. Dengan kebahagiaan yang mereka miliki, Asep dan pria tahu bahwa mereka telah mencapai tujuan terbesar dalam hidup, menemukan cinta yang sejati, tanpa mempedulikan apa yang orang lain katakan. Dan itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai harganya.